Baik, adik sekalian, eh, di Jember dan sekitarnya sedang memandang adzan, tetapi karena juga sama-sama ibadah juga thalabul ilmi, nanti sambil yang mau sholat sambil diiringi sholat dulu, monggo nanti kembali lagi begitu aja. Biar semua ini bisa berjalan lancar, ya. Nanti kalau Bapak sholat kuliahnya apa? Yang penting niat baik ya kuliahnya. Ya, insya Allah Allah Maha mendengar ya. Selain sebelum kuliah dimulai, mari kita eh, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, Dari sekalian, kita sedikit review di pertemuan kemarin terkait dengan jawaban ya. Jadi kemarin juga kita mereview tentang intervensi, juga masuk di situ ya, tentang perubahan gugatan Renvoy sudah difahami semuanya. Syarat-syaratnya kapan Renvoy itu bisa dilakukan, dan juga apa yang atau batasan-batasan apa saja sehingga itu bisa di Renvoy, itu juga sudah kita bicarakan. Jadi materi tentang Renvoy itu tidak banyak, tetapi di situ juga sering dilakukan, dialami oleh praktisi, termasuk Bapak waktu menjadi praktisi dulu juga seperti itu. Kadang kenapa sampai ada Renvoy itu, yang perlu kita hindari di situ adalah karena kita belum menerapkan prinsip kecermatan. Mungkin juga didasari oleh keadaan di mana dokumen-dokumen yang kita peroleh itu belum kita susun dengan baik. Ada sekali kita pahami bahwa ketika kita sudah mendapatkan klien ya, hal yang paling mendesak kita lakukan selain bicara tentang masalah fee ya, ongkos, honorarium perkara, tapi juga persoalan mengenai kebenaran yang akan kita susun untuk kita jadikan gugatan, kalau itu posisinya sebagai penggugat. Begitu juga dalil-dalil yang akan kita siapkan dalam rangka menyusun jawaban. Nah, kalau dokumen itu sudah siap sejak awal, adik sekalian, tentu bahwa kita dengan mendasarkan pada kecermatan, ya, kecermatan, kehati-hatian, insya Allah tidak akan ada celah. Makanya sebenarnya ketika kita sudah mendapat kuasa sebagai penggugat, jauh-jauh hari harus kita presentasikan bersama tim. Kita presentasikan bersama tim. Mana sih titik celahnya? Yang itu misalnya menyusun, adakah salah ketik, adakah salah orang namanya, itu betul-betul ditelaah betul, sehingga tidak ada, apalagi yang bersifat substansial, misalkan bahwa ada kerugian-kerugian yang kita susun eh, sistematis misalnya. Misalkan kalau dalam lapangan harta kekayaan, gugatan tentang waris misalkan, maka harta-harta waris yang menjadi posita kita, kita susun demikian legit, misalkan benda tidak bergerak meliputi mobil, sepeda motor dan seterusnya ya. Tanah pekarangan terletak di mana, yang mana kita sebut sebagai objek perkara nomor berapa, gitu ya. Jadi nanti menyusun posita itu dalam objek tersebut pada posita nomor 3 huruf B, atau posita nomor 7 angka 7 huruf B misalkan, sekian, karena sekian banyaknya macam-macam objek sengketa, sehingga nanti kita ketika menyusun posita itu tersusun dengan baik. Bahkan begini ada sekalian, di dalam praktek kalau itu sudah tersaji dengan runtut ya, dengan cermat dan lengkap, kita peroleh data-data itu, langsung di posita itu kita langsung menunjuk bukti P1, P2, P3 begitu. Jadi nanti itu memudahkan ketika nanti menyusun alat bukti tertulis itu langsung daftar bukti penggugat misalkan gitu ya. Bukti P1 tentang perjanjian notarial hutang piutang nomor sekian bla bla bla, notaris misalnya Uti Atul Hasanah SH MKN misalnya.
keterangan menegaskan bahwa ada hubungan hukum bla 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 seterusnya. P2 misalnya, bukti misalnya akta kelahiran anak atas nama anak bernama siapa, bla bla bla, nomor berapa, tahun berapa, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember. Bukti P3 dan seterusnya. Kalau itu sudah tersusun baik pada saat awal gugatan, tentu itu meminimalisir ketidaksempurnaan posita satu sisi yang lain semakin bahwa runtutan atau sistematisasi kita dalam menyusun posita gugatan itu nampak cermat. Hakim akan melihat, oh ini sudah disiapkan dengan baik sejak awal. Ya. Kemudian nanti akan memudahkan mengambil alih oper bukti P1 sampai P11 atau seterusnya, itu sudah pada saat pembuktian surat itu sudah tersusun dengan baik. Nah, kalau ternyata dalam faktanya ada tambahan bukti Pak yang tidak disebutkan dalam posita, tidak masalah, ditambahkan saja bukti misalnya tadi P11 ada P12. Nah, dan seterusnya ya, masih dimungkinkan itu. Nah, terkait dengan pihak ketiga kita sudah bahas bahwa pihak ketiga itu ada 3 model itu, Pojing, Kusenkom, dan Berswaring. Ada yang membelah karena kepentingan sendiri, menengahi, dan juga untuk kepentingan pihak ketiga. Sama semuanya disebut sebagai intervensi, sebagai pihak intervensi. Waktunya kapan? Biasanya sebelum hak jawab sama-sama. Sehingga semua penggugat jadi menjawab membuat replik, dan juga replik itu juga berisi di samping jawaban dari tergugat juga berisi tentang respon terhadap intervensi itu, gitu loh. Apakah intervensi itu mendukung penggugat atau justru melemahkan, menyerang penggugat, maka itu juga harus disikapi di dalam repliknya. Agak unik teman-teman ya, adik-adik sekalian, kalau ada maksudnya pihak ketiga itu hukum acaranya jadi complicated karena tidak hanya satu pihak ya, ada pihak penggugat, ada tergugat. Ya, kalau misalkan yang umum kan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan seterusnya, banyak tergugatnya. Tapi ada juga yang disusun berdasarkan turut tergugat 1, turut tergugat 2 dan seterusnya. Tapi kalau kedudukannya sebagai intervensi lah itu juga kalau mereka tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan seterusnya itu dalam kapasitas jelas bahwa dia face to face ya kepada penggugat ya. Tapi kalau intervensi itu kadang diuntungkan juga kadang kita juga dilemahkan karena kadang kita kedudukan intervensi itu juga memposisikan diri di pihak tergugat. Jadi kita juga di samping membuat replik atas jawaban tergugat, kita juga penggugat ya dalam posisi penggugat juga menyikapi respon terhadap gugatan intervensi atau maksudnya pihak ketiga. Tadi sekalian kita kemarin sudah membicarakan terkait dengan jawaban ya. Jadi kemarin di slide Bapak itu yang kedua itu ada struktur jawaban itu ada berapa Mbak Wanda masih ingat kemarin? Struktur jawaban ada berapa? Mbak Yunita. Oh ya Mbak Yunita apresiasi ya sudah mengkoordinasi teman-teman untuk tugas-tugasnya. Jadi itu di save dulu, nanti akan Bapak periksa kesempatan bila nanti ada materi yang tidak padat ya, misalnya di gugat balik Renvo ya, tidak begitu banyak materinya sehingga nanti bisa disisipkan presentasi, kita comot beberapa orang untuk bisa memvalidasi tugas-tugasnya. Mungkin lupa ya, kemarin jawaban itu ada 3 struktur ya. Yang pertama apa? Tentang eksepsi, ya, konvensi sama rekonvensi, Pak. Ya, ya. Eksepsi, konvensi dan rekonvensi. Ada model yang kemarin Bapak sebut, masih ingat mungkin ya. Strukturnya itu bahwa konvensi, eksepsi itu masuk bagian di dalam konvensi, bagian konvensi. Bisa dilihat PowerPoint Bapak di atas? Bisa nggih? Bisa, Pak. Bisa, baik ya. Jadi struktur jawaban itu ada 2 model begini. Ada yang menyusun satu
kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara nomor sekian bla 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 misalnya. Untuk dan atas nama tergugat dalam perkara ini mewakili kepentingan lah itu di apa namanya kalimat pembukanya itu bisa distruktur sendiri ya untuk kepentingan siapa kemarin contoh salah satu misalnya Mas Fairuza ya kemarin contoh surat gugatan surat kuasa sebagai tergugat misalnya di situ ya mewakili kepentingan Tuan XX ini ya, tergantung komparisinya kemarin sebagai personal atau sebagai badan hukum atau badan usaha. Nah, untuk selanjutnya mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. Romawi 1 dalam eksepsi. Ya. Kemudian Romawi 2 dalam konvensi, Romawi 3 dalam rekonvensi. Nah, ada juga yang menyusun bentuknya begini. Eksepsi itu sebenarnya bagian dari konvensi. Bagian dari konvensi. Maka dalam konvensi sub 1.1 dalam eksepsi sub 1.2 dalam pokok perkara. Kemudian dalam rekonvensi. Ya. Kita susun dulu. Eksepsi itu apa? Eksepsi itu adalah jawaban, tapi belum mengenai pokok perkara. Jadi jawaban tergugat atas gugatan penggugat, tapi belum mengenai pokok perkara. Lah, kalau yang jawaban atas pokok perkara yang kita bahas ini jawaban begitu ya, itu adalah sudah menyangkut pada pokok perkara. Kenapa tadi eksepsi dimasukkan dalam bagian konvensi? Karena dia bagian dari jawaban. Tapi jawaban itu bentuknya adalah eksepsi. Bisa dipahami ya? Jadi jawaban tergugat itu bisa dua hal itu, bisa dalam bentuk eksepsi atau dalam bentuk pokok perkara. Kalau pokok perkara sudah menjawab substansinya di dalam, misalnya posita 1 dijawab bagaimana, posita 2 dijawab bagaimana, dan seterusnya. Tidak harus menjawabnya, tidak harus 1 dijawab 1, enggak. Bisa saja misalnya bahwa posita 1 gugatan penggugat berkaitan dengan posita 3 yang menyatakan bla 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 bahwa tidak betul apa yang didalilkan oleh penggugat sebagai tersebut di atas, yang benar adalah bla 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 bla, misalnya terusnya ya. Ya kadang posita itu tidak harus 1 dijawab 1 seperti tanya jawab, tidak seperti itu, tapi disusun mungkin berkaitan posita 1 berkaitan dengan posita 2. Itulah makanya kenapa gugatan itu dalam menyusun posita dari sekalian dimudahkan dengan cara membuat angka. Kenapa? Bukan paragraf ya. Kan ada yang membuat dulu pernah ada waktu Bapak praktek peradilan perdata itu membuat jawaban itu tidak ada angkanya. Jadi dalam bentuk paragraf gitu ya, narasi gitu. Itu menyulitkan posisi tergugat dalam menyusun jawaban. Kalau umumnya lazimnya itu selalu dalam bentuk angka. Nomor ya. Jadi nanti ketika menjawab itu kita menjawab terhadap angka itu atau nomor itu gitu ya. Gitu. Yang rekonvensi apa? Rekonvensi itu sebenarnya adalah gugatan balik. Gugatan balik. Nanti kita bicarakan pada kesempatan tersendiri supaya terstruktur. Nah, yang paling dekat yang kita bicarakan dan juga sebagian Bapak singgung di beberapa kesempatan waktu kita membahas tentang kewenangan absolut relatif. Terus kemudian bicara gugatan kemana gugatan diajukan yang sudah ada di video di YouTube itu sudah silakan dibuka-buka kembali. Itu juga sudah Bapak singgung di beberapa pertemuan terkait apa eksepsi dan jenis eksepsinya seperti apa. Nah, ini kompetensi absolut. Masih ingat ya kita kemarin jadi kalau kita sudah mengajukan gugatan, kita harus tahu arahnya gugatan ini masuk kemana ya. Itu absolut. Kewenangan antar badan peradilan, ya. Antar badan peradilan itu di bawah Mahkamah Agung kan ada 4 lingkungan badan peradilan itu ya. Masih ingat ya? Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, kamarnya harus tahu, gitu loh. Nah, misalkan tentang waris yang beragama Islam, kok nyasar ke pengadilan umum. Nah, nanti di situ ada eksepsi. Dari tergugat bisa diajukan dengan eksepsi kewenangan absolut bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 Yungto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 789 tentang peradilan agama bahwa
persoalan pengadilan agama berwenang mengadili perkara-perkara mereka yang di antara mereka yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, ya, di dalamnya ada nikah talak rujuk, juga tentang waris, zakat, infak, wakaf, sodako, dan ekonomi syariah. Bahwa pengajuan gugatan penggugat akuo, ya, merupakan bukan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Niet onvankelijk verklaard. Relatif kemarin berkaitan dengan persoalan dalam peradilan yang sama tapi menyangkut wilayah yang berbeda. Peradilannya podo, ya, jenis peradilannya sama, pengadilan negeri, ya, tetapi pengadilan negerinya bisa Bondowoso, bisa Jember atau Lumajang. Itu contoh relatif. Kemarin kita, kalau yang seperti itu, tolong dibuka kembali video rekamannya tentang kemana gugatan diajukan. Di situ kan kita kemarin bicara tentang masalah aktor sekutur forum re, ya kan, gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat, apabila tergugat lebih dari satu diajukan di salah satu tempat tergugat tinggal, apabila alamat kediaman tergugat tidak diketahui maka diajukan di tempat kediaman terakhir tergugat. Apabila tergugat lebih dari 2 orang, satu berposisi sebagai penghutang, satu sebagai penjamin, maka diajukan di tempat tinggal penghutang. Ya, yang penjamin misalnya di daerah lain, ya, sudah lengkap ya, kemarin sudah sangat khatam ya tentang itu, tolong dibuka kembali sehingga Bapak tidak terlalu mengulang-ulang, ya. Adik-adik sekalian, kompetensi absolut dan relatif ini punya karakteristik berbeda dengan eksepsi yang lain. Kalau tidak salah di 136 HIR, ya, HIR, jadi hukum acara itu kita tidak bisa luput dari HIR, ya, sepanjang kita nanti RUU yang acara perdata ini belum disahkan, kita rujukannya dari HIR, jurisprudensi dan sema-sema itu. Di situ mengatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut relatif itu ada atau tidak ada, masih ingat ya kalimat Bapak, ya? Ada atau tidak ada eksepsi dari tergugat, khusus terhadap 2 eksepsi ini, absolut atau relatif, maka hakim karena jabatannya, karena secara ex officio, harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau khusus eksepsi absolut relatif ini berkaitan dengan kewenangan mengadili, karena itu melekat pada jabatan hakim, ada atau tidak ada eksepsi dari pihak tergugat, maka hakim secara hukum ex officio, ada atau tidak ada eksepsi, dia harus menyatakan tidak berwenang. Kalau memang itu sudah terang benderang bahwa ini bukan kompetensi atau kewenangan mengadili hakim, baik secara relatif maupun absolut. Ingat ya, nanti yang calon-calon hakim insya Allah mungkin mudah-mudahan ya ada di antara yang menempuh kuliah ini yang jadi hakim. Jadi Bapak dulu hakim betulan ya, bukan hakim garis ya. Hakim garis banyak di tempat saya juga ada. Hakim di antaranya itu Mbak Ria Dewanti gitu. Kalau ingat, dulu dia di FK2H kalau nggak salah dulu. Dia senior teman-teman, anak-anak sekalian, yang salah satunya jadi hakim. Ya. Dan sesuai dengan harapan dia ya. Ada yang banyak yang jadi jaksa ya, juga banyak. Ya, sekarang S2 itu banyak yang dulu saya rekomendasi sekolahnya di S2. Bahkan dulu pernah membantu Bapak di Posbakum, itu namanya Mas Rozi, yang di Jaksaan Bondowoso, itu juga alumni. Waktu masih mahasiswa, bantu Bapak di pos bantuan hukum di Pengadilan Negara. Kemudian eksepsi daluarsa dari sekalian. Jadi kalau kita di buku 4 kan ada tentang pembuktian dan daluarsa, ya kan? Buku 1 tentang orang, buku kedua tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 3 tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, setiap perbuatan-perbuatan itu, adik sekalian, peristiwa hukum itu ada daluarsanya. Bapak kemarin mengilustrasikan misalnya pidana saja ada daluarsanya. Misalnya tindak pidana pencurian itu diatur di KUHP, ya. Itu diatur juga daluarsanya kapan. Karena kalau sudah melampaui daluarsa, sama ketentuannya seperti pidana maupun perdata, kalau sudah lewat waktu maka itu tidak dapat diajukan atau diperiksa ke pengadilan.
Ya, misalnya ada luarsanya perjanjian hutang piutang itu berapa lama sih? Ya, itu dilihat nanti di BW ada ya. Ya. Jadi kalau sudah ada luarsa, maka eksepsinya adalah lampau waktu. Hakim tidak punya kewenangan. Ya. Tapi lampau waktu itu biasanya lama, ada 25 tahun, ada 30 tahun. Ya. Kalau contoh misalkan ada daluarsanya dalam masalah PTUN misalnya, KTUN, ya, Bapak juga dulu pernah sering belajar di peradilan itu waktunya adalah 90 hari, 180 hari, ya, 180 hari. Coba dilihat lagi ya, 90 hari kalau nggak salah ya, coba dilihat. Itu ada contoh ya, keputusan tata usaha negara. Jadi sebelum tanggal masa itu kita boleh mengajukan gugatan tata usaha negara. Ya. Kalau lebih dari 90 hari, ya, maka itu tidak boleh ya, sudah daluarsa. Jadi hakim tidak berwenang mengadili karena ini sudah lewat waktu, sudah lampau waktu. Yang keempat, nebis en idem. Kemarin juga sudah disinggung, Mas Maulana juga sempat jawab bahwa nebis en idem itu adalah perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dalam masalah yang sama. Orangnya sama, ya. Kemudian pokok perkaranya sama, yang digugat sama, ya, maka itu memenuhi unsur nebis en idem, tidak boleh diperiksa ulang. Ya, kemudian yang kelima adalah eksepsi tentang diskualifikator. Itu terkait dengan kedudukan atau legal standing ada sekalian. Nah, ada sekalian, legal standing ini biasanya kan begini, hukum perdata itu adalah siapa yang haknya terganggu atau siapa haknya yang merasa diganggu oleh pihak lain, ya dirugikan atau kepentingan yang lain, maka dia melakukan gugatan hukum atau tuntutan. Ya. Tuntutan kemarin bisa ada tuntutan berupa gugatan, ada yang permohonan. Lah, di dalam prakteknya ada sekalian, dia tidak berhubungan langsung dengan perkara, tetapi dia mempunyai standing untuk bisa mengajukan gugatan. Ada yang tahu tentang apa itu? Ada yang tahu? Dikecualikan dari perdana murni, ada gugatan ya, perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum juga, tetapi dia sebenarnya tidak langsung sebagai pihak berperkara, tapi dibolehkan mengajukan gugatan. Ada yang tahu? Ingat gugatan class action? Pernah dengar ya? Gugatan class action? Ya. Gugatan class action itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang secara langsung menderita kerugian, tapi bisa dilakukan oleh sebuah badan atau lembaga yang bergerak di dalam lapangan hukum itu, misalkan dalam rangka konsen terhadap bidangnya. Misalkan wahana lingkungan hidup, WALHI. Pernah dengar ya gugatan? Pertama kali justru jurisprudensi ada sekalian. Dulu WALHI itu menggugat tentang pencemaran lingkungan oleh suatu perusahaan atau apa gitu ya. Nanti pelajari, nanti di search ya, di googling ya, sejarah class action gitu ya. Nah, dulu waktu itu hakim pihak-pihak itu menggunakan eksepsi disqualifikator ini, bahwa dia tidak dapat menduduki posisi sebagai penggugat karena dia bukan orang yang berkepentingan langsung. Bahwa ternyata atas putusan itu WALHI, karena dia adalah konsen atau lembaga yang konsen menangani perkara-perkara bidang lingkungan hidup ya, untuk atas nama kepentingan umum, bisa sebagai pihak penggugat dalam perkara gugatan class action, maka disendirikan di situ namanya gugatan class action. Ya, misalnya bidang-bidang sejenis, misalnya WALHI misalkan gitu ya. Termasuk juga tidak terbatas pada perkara perdata deh sekalian. Di MK itu, MK Mahkamah Konstitusi itu, gugatan uji materi itu bahkan tidak diajukan langsung oleh pihak yang berperkara, yang terkait langsung perkaranya. Bisa dikaitkan dengan misalnya organisasi profesi, ya, misalnya. Ya, kemarin putusan yang terakhir itu yang kita update itu adalah putusan nomor 2 tahun 2001 tentang leasing sewa guna usaha. Tentang yang menguji materi tentang kedudukan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang di situ sertifikat fidusia itu dianggap mempunyai titel eksekutorial
dilaksanakan dengan asumsi kalau terjadi wan prestasi maka bisa mengeksekusi barangnya sendiri. Nah, itu dalam perkembangannya ternyata dianulir oleh putusan MK bahwa tidak bisa serta-merta leasing itu menjual dengan menarik diri, tidak bisa. Ya. Kecuali kalau wan prestasinya diakui, yang pertama, yang kedua, dan debitur itu sukarela menyerahkan barangnya kepada pihak penerima fidusia atau perusahaan lesor. Ya. Baru kemudian itu tidak memerlukan parate eksekusi terhadap sertifikat fidusia. Bisa dijalankan sendiri maksudnya gitu ya. Tapi kalau terjadi sengketa di antara lesi dan lesor ya yang berhutang dengan yang menghutangkan, maka perlu fiat eksekuatur dari pengadilan, minta eksekusi dari pengadilan. Tidak bisa secara sendiri ya, tidak bisa secara sendiri. Ada juga namanya, nanti kalau dipelajari, kalau cukup waktu Bapak sampaikan, ada namanya gugatan citizen law suit. Ada citizen law suit. Di Perma Mahkamah Agung itu diatur sendiri sekalian tentang citizen law suit itu. Citizen law suit itu biasanya menyangkut pelayanan publik ya. Jadi siapapun warga negara citizen, misalnya mohon maaf kalau misalnya di sebuah kota kabupaten X begitu melihat adanya pelayanan publik yang buruk ya, karena sekarang kan ada undang-undang keterbukaan informasi publik misalkan, yang itu menjadi hak dan konsumsi masyarakat publik tapi tidak dibuka oleh jabatan itu, oleh dinas itu, maka bisa kita mengajukan gugatan citizen lawsuit. Lah, yang perdata murni ya, tidak masuk citizen lawsuit. Yang masuk perdata itu nanti ada gugatan kelas small claim ada sekalian. Di Permah Mahkamah Agung itu mengeluarkan permah tentang gugatan sederhana atau small claim court. Ya nanti sebenarnya banyak ya yang perlu disampaikan kalau materi padat sebenarnya di acara perdata itu ya. Ya. Ada juga acara singkat, acara cepat itu juga diatur sebenarnya. Ya sebenarnya small claim court itu juga sebenarnya pemeriksaannya dengan acara singkat. Biasanya acara singkat itu apa? Acara cepat itu tidak diperiksa seperti dalam acara yang bersifat umum. Acaranya dipercepat, kemudian majelisnya tidak bersifat majelis tapi hakim tunggal. Biasanya begitu. Nanti dipelajari lagi, di search ya, 3 hal tadi, ada citizen lawsuit, ada small claim court, ada class action. Nah, itu nanti bisa kalau di search materinya, ada yang perlu didiskusikan, punya kesempatan kita diskusikan. Kita selesaikan dulu supaya runtut ya, karena gantung ya, judulnya ini sebenarnya hari ini eksepsinya. Adik sekalian, eksepsi berikutnya adalah gugatan salah orang. Ini sudah kita bicarakan di awal ya, kemarin bagaimana cara kita menyusun identitas pihak-pihak itu kan, ya, bahkan sudah dipresentasikan melalui surat kuasa, ya. Jadi kalau orangnya tidak jelas, ya, maka itu berpeluang menjadi error in person, ya, salah orang, ya. Yang ketujuh adalah gugatan Prurium Litis Konsorsium. Apa itu ya? Gugatan kurang pihak. Ya, gugatan kurang pihak ya. Ya, gugatan kurang pihak itu apa? Mestinya yang digugat 2 orang, yang digugat cuma 1 orang. Yang kita contohkan sederhana kemarin begitu. Ada A hutang kepada B, ya, kemudian A ini hutangnya juga dijamin oleh C. Maka ketika terjadi wan prestasi tidak bisa membayar, maka B tidak hanya menggugat si A, tapi juga menggugat B selaku penjamin. Dan seterusnya. Contoh seperti itu ya. Kemudian gugatan auskurlibel ada sekalian sudah sebagian Bapak sisipi dalam beberapa kesempatan, dia tidak bisa membedakan itu perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wan prestasi misalkan. Atau antara posita dan petutup tidak nyambung, ngalor ngidul ya. Ya, sudah daki-daki menyampaikan dalilnya di dalam posita itu ternyata
Nah, di dalam petitumnya dia tidak jelas apa yang diminta. Yang ketiga, bisa saja kemarin Bapak sampaikan bahwa antara petitum dengan posita dengan petitum itu harus ada relevansi, ada keparalelannya. Jadi tidak ujuk-ujuk ada di petitum, tapi di posita tidak ada. Ya. Sebaliknya, apa yang ada di dalam posita disampaikan di dalam petitum. Kalau itu bersifat tuntutan ya, yang bersifat tuntutan. Ya, misalkan tentang masalah ganti rugi misalnya. Maka tuntutan utama adalah mengatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum enggak itu. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, hakim akan memeriksa apakah terbukti perbuatan melanggar hukum. Unsur-unsurnya apa saja. Itu di dalam pertimbangan hukum hakim. Setelah dinyatakan bahwa pertimbangan hukum dia terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, di pasal 1365 itu barang siapa yang menimbulkan kerugian ya, atau menimbulkan hak orang lain ya, dibaca lagi pasal 1365 itu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka prinsipnya dia harus mengganti rugi atas kerugian itu. Nah, berapa kerugiannya? Nah, baru kemudian kemarin kita sebut kerugian material bisa kerugian immaterial. Itu disusun ya, disub-subkan secara jelas. Ya, karena tuntutan ganti rugi atau apapun jenisnya tidak jelas di dalam petitum, tidak dalam posita tidak jelas, di petitum tidak jelas, maka itu tidak dikabulkan. Jadi kalau sewa itu misalkan sewa 10 tahun, ditempati 5 tahun, tapi sisanya tidak ditempati, tidak dibayar. Nah, itu juga harus jelas kerugiannya apa saja. Ya, berarti sisa 5 tahun tidak dibayar, kemungkinan diatur tentang dendanya, mungkin tentang kerusakan serukan benda akibat tidak ditempati misalkan ya, dan seterusnya. Kemudian tentang sita jaminan misalnya. Kalau di posita itu berbeda ada sekalian. Kalau di posita itu menyebutkan bahwa guna menjamin pemenuhan penulasan hutang-hutang tergugat kepada penggugat, maka mohon kepada majelis yang terhormat untuk melakukan sita jaminan, ya, sita jaminan atau konservatoire beslah terhadap harta-harta milik tergugat antara lain, misalnya sita itu biasanya benda bergerak dulu, ya. Kalau benda bergerak tidak mencukupi, baru benda tidak bergerak. Ya, kita harus tahu, menginventarisir benda-benda milik tergugat supaya kita bisa nanti mencantumkan di dalam permohonan sita jaminan ke pengadilan. Karena permohonan sita jaminan harus jelas objeknya. Ya, sama halnya ketika kita menyusun gugatan ya. Jadi objeknya berupa apa, jelas ya. Batas-batasnya kalau tanah dan sebagainya. Haknya seperti apa, hak milik atau HGU dan seterusnya. Ya, supaya tidak ilusoir istilahnya begitu ya, tidak sebatas ilusi yang itu tidak bisa ditemukan di dalam faktanya. Apalagi nanti hakim harus memerlukan plat on the suit atau pemeriksaan setempat. Ya. Seperti itu. Tapi nanti di dalam petitumnya beda. Kalau di posita kan mohon agar meletakkan sita jaminan kan. Tapi nanti di dalam petitumnya menyatakan sita jaminan atas benda milik tergugat dinyatakan sah dan berharga. Itu perbedaan ya. Khusus untuk petitum terhadap sita jaminan itu berbeda redaksinya ada sekalian. Kalau di redaksi dalam posita itu adalah menjatuhkan sita jaminan ya. Tapi sita jaminan itu untuk bisa disita tidak boleh hanya sekedar memohon lah ada sekalian. Harus diikuti permohonan sita tersendiri gitu ya. Dalam praktek kenapa tidak bisa dikabulkan oleh hakim ada sekalian? Karena apa? Karena tidak dilakukan tidak lanjut dengan mengajukan permohonan sita jaminan tersendiri. Jadi di samping gugatannya masuk ya, kemudian di dalam gugatan itu ada posita tentang permohonan sita, maka ditindaklanjuti dengan permohonan sita tersendiri sambil jalan pemeriksaan perkaranya ya, sambil jalan kemudian mengajukan sita jaminan dan dibayar. Yang penting dibayar sitanya. Kalau nggak dibayar, ya sampai putusan ya nggak akan muncul sita jaminan. Karena sita jaminan itu nanti setelah ada penetapan sita,
akan disita oleh jurusita namanya ya. Jurusita itu akan di samping tugasnya menyampaikan relalas panggilan juga melakukan sita jaminan. Nah, nanti kalau sudah disita nanti kan ada berita acara sita ya. Ada berita acara sita. Lah, kalau sudah disita berarti nanti amar putusannya atau petitumnya ya setidaknya itu menyatakan sah dan berharga. Maksudnya apa? Sah dan berharga terhadap sita yang dilakukan tadi. Tapi kalau tidak pernah dilakukan sita ya podo ae karo bohong ya, sekedarannya bunyi-bunyi saja. Penggugat tidak pernah memfollow up permohonan sitanya dengan pembayaran dan juga juru sita tidak pernah melakukan sita terhadap objek yang dimintakan itu. Maka kalau tidak pernah dilakukan atau ditolak, nanti pertimbangannya juga bahwa mengingat bahwa selama pemeriksaan perkara ini permohonan sita jaminan yang dilakukan oleh penggugat tidak pernah diajukan, ya, maka dengan demikian petitum penggugat yang menyatakan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus dinyatakan ditolak. Sebaliknya ya, kalau misalnya menimbang tuntut petitum penggugat nomor 6 yang menyatakan agar sita jaminan atas perkara ini dinyatakan sah dan berharga, maka berdasarkan berita acara sita jaminan nomor 120/PTD-3/2021 PN Jember, bahwa terhadap objek-objek tersebut telah dilakukan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jember nama ya, tersebut di atas, maka dengan demikian petitum penggugat nomor 6 harus dikabulkan. Dan dengan demikian sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga. Sah dan berharga. Nanti dilihat ya, bahwa perkara yang kemarin Bapak yang dikumpulkan oleh Mbak Yunita itu diperiksa lagi perkaranya, apakah di sana ada permohonan sita atau tidak. Atau sitanya sudah dinyatakan sah berharga atau tidak, bisa dilihat lagi. Berikutnya adik sekalian adalah tentang salah objek ya atau error in object. Sudah Bapak sampaikan ya kemarin ya, bahwa gugatan itu objeknya harus jelas. Termasuk tadi memudahkan sita itu diantara lain adalah supaya gugatannya itu tidak error in object. Kalau yang disita ya, yang dijadikan objek perkara salah ya adik sekalian ya, nanti muncul seperti yang kita bicarakan kemarin, yang ditanyakan Mas siapa kemarin itu, Mas Yusuf ya, terkait dengan intervensi. Bisa masuk ke sana ya, atas membela kepentingan sendiri gitu dia. Atau kalau ternyata bentuknya sita, maka dia bisa mengajukan garden verset, perlawanan terhadap sita jaminan. Nah, karena merasa itu bukan miliknya tergugat yang disita, punyanya orang lain, maka orang lain yang kepentingan terganggu bisa mengajukan perlawanan. Jadi perkaranya akan jalan dua begitu, bisa lihat. Jadi perkara gugatan pokoknya antara penggugat dengan tergugat, ada perkara lain gugatan perlawanan. Yang dua-duanya baik penggugat maupun tergugat sebagai penggugat biasanya disebut terlawan satu, ya, penggugat strip terlawan satu, tergugat sebagai terlawan dua atau terstrip tergugat. Gitu. Jadi perkaranya ada dua. Jadi gugatan perlawanan itu diajukan tersendiri dalam perkara tersendiri. Nah kalau seperti itu kan susah ya. Bagaimana nanti putusannya kan supaya tidak saling bertentangan. Nah yang 10 adalah gugatan prematur. Gugatan prematur adalah gugatan kalau kita umpamakan kalau bayi prematur itu apa? Bayi yang belum waktunya. Biasanya bayi itu kan standar kesehatan kan. Yang sempurna itu adalah 9 bulan 10 hari. Nah, dia belum sampai 9 bulan 10 hari, masih 6 bulan, 7 bulan. Ya. Itu prematur namanya. Ya. Nah, kalau gugatan prematur, maka itu tidak diajukan. Contohnya misalkan masih ada proses rescheduling. Ya. Nanti ini sudah masuk menyangkut ke perbankan dari sekalian. Biasanya kalau kredit itu macet, kalau macetnya ini karena bukan sesuatu yang karena kondisi force majeure misalnya ya, kondisi pandemi misalnya ya, bukan karena unsur kesalahan ada itikat baik bagi kredit debitur,
sebenarnya ini debitur ini karakternya baik ya. Jaminannya juga ada, tetapi dia macet. Kenapa ya? Karena bisnisnya di era pandemi ini sedang lesu. Ya, kita pahami semuanya seperti itu. Maka caranya bank bagaimana? Di rescheduling pembayarannya. Awalnya tadi 5 juta per bulan, diperkecil lah, ya bisa 3 juta per bulan, tetapi kreditnya tenornya diperpanjang. Semula 5 tahun diperpanjang jadi 10 tahun, tapi pembayarannya diperkecil. Seperti itu namanya rescheduling. Dalam proses rescheduling, kalau ternyata belum ada kegagalan yang kedua, maka itu tidak boleh digugat. Karena dia dalam proses memenuhi proses rescheduling tadi. Nah, yang ke-11 adalah misalnya hilangnya hak untuk menuntut karena ternyata hutangnya telah lunas. Ini ya, tidak mungkin kalau hutangnya lunas gugatan itu muncul. Berarti penggugat yang amnesia, sudah lunas kok menggugat lagi gimana ini. Nah, sekalian seperti itu tentang eksepsi. Jadi nanti dikembangkan kalau bisa nanti kalau waktu praktek peradilan perdata setiap perkara itu selalu bikin eksepsi. Nggak keren kalau Pak advokat itu sudah digaji tidak mengajukan eksepsi, tidak mengajukan eksepsi. Ya, eksepsi minimal obscure libel lah yang umum itu. Jadi eksepsi obscure libel itu seperti pasal karet kalau di dalam pidana itu ya. Kita cari-cari, kita temukan kabur ya, katanya kabur dan seterusnya ya. Syukur-syukur kita temukan eksepsi yang bersifat fundamental, misalnya tentang eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif muncul. Kalau itu kita temukan dan itu sangat material, ya material itu sebutan lain sesuatu yang prinsip atau fundamental, substansial, maka ujungnya, endingnya nanti hakim harus mengadili, memeriksa itu dengan putusan selah. Kalau eksepsi itu diperiksa dengan putusan selah, nanti di putusan Pak Nanang ya, putusan selah ya, apa itu putusan selah? Adalah putusan pendahuluan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Nah, kalau dalam konteks putusan selah ini dikabulkan dari sekalian eksepsinya, maka putusan selah itu berlaku sebagai putusan akhir. Jadi tamat. Kalau sinetron itu di akhir-akhir itu kemudian ceritanya sisa, kemudian ada redaksi kalimat yang ke atas itu tamat, filmnya tamat, the end. Jadi sudah putusan selah itu berlaku juga sebagai putusan akhir. Tetapi dalam praktek sekalian, tolong dicermati lagi, ini penting juga. Ya, nggak ada yang nggak penting. Penting karena kadang begini, hakim memeriksa perkara memutus eksepsi ini tidak selalu dengan putusan selah. Kenapa? Hakim mungkin belum cukup bukti untuk memutus secara putusan selah, sehingga masih perlu dibuktikan bukti-bukti dulu. Ya. Jadi putusan selah itu bisa diperiksa bersamaan dengan pokok perkaranya. Nah, kalau diperiksa bersama dengan pokok perkara, itu sudah patut diduga, Bapak, karena sudah experience, sudah sering ya, seperti itu, mengalami waktu jadi praktisi, kalau diputus bersamaan putusan akhir, biasanya putusan selahnya itu tidak dikabulkan. Atau sebaliknya, ada putusan selah, tetapi putusan selah itu dua hal. Ya, bisa saja dikabulkan, kalau dikabulkan berarti berlaku sebagai putusan akhir, tapi kalau eksepsinya ditolak, maka perkaranya akan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya. Karena tadi Bapak sebut eksepsi itu adalah belum menyangkut pokok perkara, masih bicara tentang di luar pokok perkara, tentang kekaburan, tentang kemenangan eksepsi, absolut dan relatif dan seterusnya. Baik, penjelasan Bapak ini bisa dibuka untuk diskusi ya. Ini yang lain kemana ya? 80 orang kok, hanya 56 ini, makin hari makin berkurang ya. Nanti di akhir sesi kita akan foto bersama ya, jadi Bapak bisa mengevaluasi. Sampaikan ke teman-teman bahwa harus serius ya. Kalau tidak serius dengan kuliah Bapak, ya nanti punishment ada mesti.
Ya, ini saya catat terus lah yang aktif-aktif ini ada masih catatan Bapak ini. Di pertemuan berapa, siapa yang tanya, siapa yang presentasi, ada semua rekodnya. Ya. Ada yang enggak pakai ini, yang hanya setor muka apa-apa, Zoom tadi enggak tampak gitu. Ya. Ada 80 orang ini, hampir 25 orang enggak ikut ya. Jadi dari sisi, karena nilai itu tidak hanya dari sisi dia bisa jawab pertanyaan apa enggak ya, dari etik ada sekalian. Jadi persoalan etik, attitudes itu yang penting. Masih kata senior ya, Prof. Vero sebut ya. Masih pinter sundul langit nih, orang duwe dugo katanya bahasanya beliau. Ya, ya apa namanya? Tidak berharga gitu ada sekalian. Masih pesannya Gus Maimun Zubair apa Mbah Maimun kan begitu. Orang bener itu belum tentu pinter. Tapi lebih baik luwe prayoga wong bener senajan ora pinter. Ada 8 itu ya. Kalau berteman di Facebooknya apa-apa itu sering saya ulang-ulang itu. Jadi lebih luwe becik jadi wong bener senajan ora pinter. Namun luwe becik lagi luwe prayoga wong bener tur pinter. Ya. Terus ada kalimat bahasa Jawa tapi saya nggak, intinya bahwa nuturi wong bener itu lebih mudah nuturi wong bener, lebih benarkan orang itu. Tapi nuturi wong pinter itu lebih sulit karena dia pinternya nguminter. Merasa pinter nggak mau dituturi maksudnya gitu. Tapi nih wong bener biasanya ada sifat welasnya di situ, sifat bijaknya, mesti menerima orang lain, saran orang lain. Minterno wong bener itu lebih gampang daripada benerno wong pinter. Filosofis kan? Nah, itu ada 8 pesan dari Kiai Mamun Zubair ya, Mbah Mun ya. Dan nasihat-nasihat guru-guru kita yang lain itu. Jadi Bapak di sini tidak sekedar hanya mendidik itu ada sekalian, tidak hanya menyampaikan PowerPoint-nya itu selesai gitu. Itu sudah selesai ngajar, namanya ngajar itu. Tapi kalau mendidik itu dengan sikap, ya, attitudes. Makanya kalau saudara nanti ketika di sidang skripsi, unsur penilaian itu adalah antara lain ada sikap. Tidak hanya skripsinya yang diujikan terus saudara bisa jawab, tapi sikapnya. Ya. Biasanya kalau Bapak Ibu menguji itu track record-nya dilihat. Ini arek iki, oh santun Pak arek iki. Ya, Mas Maulana ini orangnya selalu nyapa ketemu orang itu. Ada Mbak Wanda ini ketemu dosennya di tempat umum jangan ngeles ya, didekati, disalimi gitu, jangan ada gitu oknum ketemu dosen di tempat umum malah menghindar padahal dosen yang ngerti, itu mahasiswa saya. Kalau sudah konangan begitu Bapak, mending didekati aja, Bapak mau izin mau kemana Bapak, selamat siang Bapak. Makanya kadang ada sekalian pembelajaran secara luring ini ada dampak sikap etikanya itu yang berkurang ya. Jadi disruption era seperti ini sebenarnya tidak selalu positif. Karena kita tidak berinteraksi sehingga tidak tahu langsung ya attitude-nya. Kalau interaksi di kelas luring kan tahu ini situ-situ kayak apa gitu. Enggak apa-apa, mungkin yang sedang tidak kuliah hari ini, kalau memang benar dia berhalangan, mudah-mudahan dimudahkan kalau dia itu aja. Bapak mendoakan yang terbaik gitu aja. Tapi jangan diterusno gitu ya, karena itu menunjukkan bahwa nanti eman kalau Bapak menyampaikan sesuatu tidak ditangkap seluruhnya, nanti kan dianggap bahwa pembelajaran itu tidak sukses, ada yang tidak tahu gitu. Baik, monggo. Ada sekali kalau misalnya ada yang diskusikan terkait
yang sudah disampaikan Bapakmu tidak terbatas pada persoalan eksepsi ya, seperti ini. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Ya Bapak seperti ini, marahnya Bapak itu seperti ini. Jadi, tapi sebenarnya jauh di lubuk hati Bapak sayang kalian. Jadi, Bapak ini dikenal lembut katanya ibu-ibu, bapak-bapak yang lain itu. Nggak pernah marah, tapi kadang disentil dikit gitu. Kemarin saya nguji dengan Bu Dia sebenarnya, Bu Dokter Dia itu. Nah, itu uji tesis itu. Sebenarnya tesis itu sebenarnya tidak layak, bahwa tidak ada isu hukum ya yang di apa namanya, yang diteliti, bukan merupakan isu hukum. Ya. Tetapi saya Bu Dia menyampaikan, Pak Dr. Ali itu lembut menyampaikannya. Kalau saya bukan dengan bahasa seperti itu. Skripsi tesismu nggak layak gitu. Tapi Bapak tidak menyampaikan dengan itu, bahwa perlu dikaji ulang bahwa rumusan masalah nomor 1 itu tidak terlalu in-depth untuk bisa disebut sebagai isu hukum. Isu hukumnya di mana? Apakah ada kekaburan norma, ada konflik norma, atau ada kekosongan norma. Kalau penelitian normatif, penelitian hukum itu bersandar pada 3 hal ini. Apakah ada konflik norma di antara aturan-aturan yang ada? Ya. Yang kedua, apakah ada kekosongan hukum, ya, kekosongan hukum yang belum diatur di undang-undang, tapi masyarakat sudah melakukan itu. Itu kan berimplikasi bahwa adanya kekosongan hukum. Ada kekaburan norma atau fage norm. Undang-undang mengatur, tetapi pasalnya nggak jelas, itu multitafsir. Nah, itu bisa diangkat sebagai sebuah isu hukum, rumusan masalah. Nah, tesis itu tidak mengandung ketiga-tiganya, sehingga menurut Bu Dia, ya diomong aja Pak, ini sebenarnya belum tidak layak sebagai temuan tesis gitu. Tapi kita menyampaikan dengan bahasa yang santun. Kenapa? Menghargai semangatnya untuk menyelesaikan tesis itu sebuah penghormatan ya. Di luar sana masih banyak yang frustasi untuk bisa melanjutkan sekolah S2, tapi ini walaupun tertatih-tatih, tapi kita tunjukkan ke arah yang benar. Sama tadi yang disebut Mbak Mamun tadi, dari minter nawang bener itu sih gampang daripada bener nawang minter. Seperti itu. Jadi dia sanggup, lanjut. Ya, jadi kita berikan ruang, kesempatan. Apakah saudara sanggup untuk memperbaiki kesalahan mayor ini, termasuk mayor ya, terus sanggup untuk konsultasi dengan DPU DPA, bersedia, kita lanjutkan ya, dengan catatan bahwa tesis ini bisa dilanjut dengan perbaikan gitu ya. Contoh seperti itu sekalian. Jadi ada penilaian sikap dan sebagainya. Silakan. Ya. Jadi Terima kasih Pak. Silakan. Maulana. Apakah sita jaminan itu berarti peralihan hak? Pertanyaan Mas Maulana, apakah sita jaminan itu peralihan hak? Iya, peralihan hak. Dan apakah kemudian ketika si tergugat ini tidak mampu menyelesaikan, apa kemudian nanti barang yang dijadikan sita jaminan itu haknya beralih menjadi haknya si penggugat gitu? Terima kasih Pak. Ya. Baik, jadi kalau sita jaminan itu sebenarnya belum termasuk peralihan hak, tapi bisa disebut pemenuhan hak. Beda ya Mas Maulana. Jadi kalau peralihan hak itu, kalau orang misalnya barangnya disita, kemudian sita itu kemudian dilelang, ya sita jaminan, hasil penjualannya dilelang, orang yang memenangkan lelang itu baru disebut peralihan haknya. Karena di dalam hukum tidak boleh orang yang bank itu menjual sendiri, tidak boleh menjual sendiri. Harus dengan orang lain yang menjual. Harus, maksudnya yang membeli ya, harus orang luar yang membeli. Jadi tidak boleh kemudian dibeli sendiri oleh pemohon lelang. Namanya pelelang ya, dia pemohon lelang, dia yang melelang gitu. Kecuali misalkan di dalam praktek begini Mas,
biasanya kalau kita sudah tidak mampu membayar bank, utang atau kredit kepada siapapun, tidak hanya bank, maka kalau itu tidak diikat jaminan ya, kalau tidak diikat jaminan kebendaan ada 3 Mas ya, ada gadai, ada fidusia, ada hak tanggungan. Ada 3 hal ini. Tapi kalau tidak diikat dengan ketiga bentuk jaminan kebendaan ini, maka bisa saja secara sukarela dilakukan jual beli secara sukarela. Wis sampai tak kasih kesempatan jual ya sendiri barangnya biar nanti ada harga yang kompetitif, biasanya begitu. Tapi kalau dijual secara lelang Mas ya, berarti kan nanti kalau tidak diikat dengan jaminan kebendaan kan berarti gugatan ini bisa diajukan sita jaminan Mas, sita jaminan. Sita jaminan kan dasarnya adalah 13 11 atau 13 32, coba dilihat ya, bahwa yang intinya begini, segala kebendaan milik si terhutang ya, baik yang ada maupun yang akan ada, baik yang berwujud maupun tidak berwujud ya, bergerak atau tidak bergerak, menjadi jaminan hutang-hutangnya bagi penelusuran hutang-hutangnya. Nah, Bapak nggak pegang BW, tapi intinya begitu, bahwa setiap kebendaan milik si terhutang, milik kita yang berhutang pada pihak ketiga, automatically kalau kita berhutang dengan orang lain, harta kita itu menjadi jaminan pelunasan hutangnya. Walaupun tidak diikat dengan jaminan, gitu, tidak diikat dengan hak tanggungan, hak fidusia dan gadai. Nanti kalau kita si orang yang menghutangkan itu, yang berpiutang itu atau bank, contohnya begitu, ketika tidak diikat dengan jaminan itu, dimasukkan dan depositannya itu untuk sita jaminan. Nah, sita jaminan itu adalah ditempatkan dalam penguasaan pengadilan sementara. Karena benda yang ada dalam jaminan itu tidak boleh dipindah tangankan dalam keadaan apapun. Jadi di status quo kan itu Mas, sita jaminan itu. Nanti menunggu proses perkaranya berjalan, kalau ternyata terbukti bahwa tergugat itu mempunyai hutang kepada penggugat ya, sejumlah itu, maka benda jaminan ini bisa dilelang oleh pengadilan. Dilelang untuk mencukupi pelunasannya. Jadi kalau nanti hutangnya 100 juta, bendanya yang dijual itu laku 150, dikurangi administrasi atau si lelang, sisanya dikembalikan kepada penggugat. Tapi kalau kurang, ya nyita barang-barang yang lain, gitu. Jadi belum mengkonklusi dari pertanyaan Mas Maulana, apakah sita jaminan itu sudah terjadi peralihan hak? Belum, Mas. Hanya ditempatkan sementara benda itu dalam penguasaan yang netral, pengadilan. Karena itu sita pengadilan. Jadi untuk mengalihkan menjual yang lain harus izin pengadilan, karena itu sitanya sita pengadilan, harus diangkat dulu. Harus diangkat dulu. Nah, contoh sederhana yang lain begini. Kalau kita ada hak tanggungan tanah, biasanya kalau hak tanggungan itu terhadap benda-benda tidak bergerak, tanah ya, dan tanggungan. Lah itu nanti kan ada sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan itu yang mengeluarkan siapa? Kantor Pertanahan. Di dalam sertifikat tadi asli, di dalam sertifikat hak milik kita tadi yang di hak tanggungankan, itu ada catatan bahwa objek tanah ini telah dimohonkan hak tanggungan nomor sekian sekian sekian. Nah, nanti kalau setelah dicatatkan hak tanggungannya itu mempunyai asas publisitas ya, dipegang oleh si pemegang hak tanggungan. Siapa? Bank. Sertifikat aslinya ditahan bank. Yang milik tidak pegang lagi, karena sertifikat hak tanggungan itu dikeluarkan harus dengan sertifikat aslinya. Nah, nanti setelah lunas hutangnya itu, bank itu, teman-teman, meskipun belum ada perkara pengadilan, Mas Maulana, nanti itu bank akan mengajukan permohonan roya. Apa roya itu? Adalah penghapusan catatan tentang bahwa objek ini telah dijaminkan. Nah, kalau benda itu dijual nggak bisa, wong itu masih ada catatan bahwa ini dijaminkan hak tanggungan. Jadi hak tanggungannya dibersihkan dulu, diroya namanya, baru bisa dijual belikan, Mas. Jadi kalau konservator dari CB tadi itu hanya menempatkan
penguasaan objek ini dalam kesementaraan oleh pengadilan, dalam pengawasan pengadilan. Nggak bisa dipindah tangankan. Kalau dipindah tangankan, maka dia harus izin ke pengadilan. Nggak bisa. Harus dicabut sitanya dulu baru di. Makanya ketika putusan ini ingkrah, ya sudah 14 hari ingkrah, maka kemudian dia dilelang. Lelang. Setelah lelang, maka pihak ketiga inilah sebagai pemilik hak yang baru berdasarkan hasil lelang. Hasil lelangnya uang hasil penjualan lelang tadi digunakan oleh pihak bank untuk menutupi hutang-hutang debitur. Gitu Mas Maulana, terima kasih ya. Pertanyaan sederhana tapi Bapak jawab agak dalam karena ini kadang kita tidak memahami bahwa wis disita itu sudah beralih belum. Ya, belum beralih. Terima kasih Mas Maulana. Terima Yang kasih, lain? Pak. Yang lain? Saya Bapak izin bertanya. Sinten? Aminatul Afila, Pak. Oh, nggih, Mbak Aminatul Afila, silakan. Iya, Bapak. Tadi kan dijelaskan Pak Ali bahwasannya kompetisi absolut sama relatif itu hakim tidak boleh berwenang mengadili. Lah, yang saya tanyakan, kalau nantinya pengajuan eksepsi kompetisi relatif atau absolut ini diajukan oleh tergugat, siapa yang menolak atau mempertimbangkan eksepsi ini, Pak? Terima kasih. Ya, Mbak Aminatul Afila. Jadi begini, Mbak. Maksudnya di ketentuan, kalau nggak salah 136 ya, Bapak nggak pegang HIR ya. Ya. Nanti kalau dilihat lagi ya, kalau Bapak salah diperiksa lagi. Jadi khusus untuk eksepsi terhadap kewenangan absolut relatif ini, maksud Bapak, kalau tergugat tidak mengajukan eksepsi, hakim karena jabatan secara ex officio harus mengatakan tidak berwenang. Contoh begini, misalnya eksepsi tentang kewenangan absolut, misalnya tadi yang kita contohkan tentang warisan, mestinya ini kalau yang beragama Islam, mestinya kan dilihat itu identitasnya tuh di dalam gugatan itu ya, di dalam posita itu ya, maka hakim harus melihatnya dari posita minimal ini sebelum menjatuhkan eksepsi, keputusan selah terhadap eksepsi itu, bahwa ternyata yang mewaris yang meninggal ini ternyata beragama Islam, terus pihak-pihaknya yang lain juga beragama Islam. Maka berdasarkan asas personalitas keislaman, mestinya saya kalau jadi hakim merem itu sudah tahu kalau semuanya Islam ya mestinya salah kamar, gugatannya bukan ke pengadilan negeri. Ya. Nah, maksudnya begitu. Kalau hakim tergugat itu tidak eksepsi terhadap ini, Mbak, lupa mungkin dia tidak berpikiran, advokatnya mungkin masih masih anyar atau bagaimana ya. Ya, tapi anyar kalau muridnya Bapak harus cermat itu. Ya, harus ditelisik apakah ada kompetensi eksepsi itu gitu. Syukur-syukur eksepsi label itu wis sedia anak-anak itu nggak diadakan itu. Ada nggak ada pokoknya yang biar keren eksepsi ya, mesti dibayar kalau enggak. Minimal mematahkan itu. Lah yang seperti itu, Mbak, tergugat tidak eksepsi tapi hakim menemukan secara ex officio harus menyatakan bahwa gugat harus dalam putusan selah ya, harus menyatakan bahwa menimbang bahwa dalam putusan selah ya. Jadi hakim itu setelah jawab-menjawab ya, di putusan selah itu kapan? Bisa selesai pada saat jawab menjawab. Jawab menjawab itu hakim sudah mengumpulkan bukti. Kan kelihatan itu dari jawab jinawab itu kelihatan itu. Syukur-syukur ternyata ada eksepsi. Nah, hakim akan melihat, oh iya, ditelok. Oh iya ternyata betul ya. Yang meninggal yang mewariskan itu beragama Islam. Yang penggugat dan tergugat ini juga beragama Islam. Maka ini sebenarnya sudah menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Kenapa kok diajukan ke pengadilan negeri ya begitu ya. Maka hakim tadi mengeluarkan putusan selah. Ya, putusan selah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan nomor sekian itu ya. Demi keadilan berdasarkan yang Maha Esa bahwa seperti konsideran putusan yang lainnya, komparisinya. Tentang duduknya perkara misalnya ya, bahwa tergugat dengan dasar sebagai berikut bla 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 sebagaimana termaktub dalam gugatan penggugat yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta di persidangan bahwa para pihak adalah pihak yang meninggal maupun yang ahli waris adalah semuanya beragama Islam. Menimbang bahwa
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang 7 tahun 89 itu Undang-Undang 3 2006 bahwa peradilan yang berwenang mengadili adalah peradilan agama, bukan peradilan umum. Contoh sederhana begitu ya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ini bukan merupakan kompetensi dari pengadilan umum, maka gugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Need on filing verklah. Nah, kalau sudah seperti itu Mbak Afilah, maka putusan hakim walaupun dijatuhkan dalam bentuk putusan selah, itu berfungsi sebagai putusan akhir. Wis gak diperiksa lagi. Berarti ibaratnya mertamu itu belum masuk. Saya sering mengibaratkan begitu. Eksepsi yang dikabulkan itu sebenarnya seperti orang bertamu ke rumah. Orang bertamu itu belum dimasukkan ke rumahnya. Belum dimasukkan, disilahkan ke baru di ruang tamu. Assalamualaikum, inggih. Aturan mau leres menika dalamnya Pak Ali. Oh, nggih, aturan. Wonten wigati napa? Tanya-tanya ini. Oh, yang dimaksud ternyata maksudnya ini, oh bukan Pak Ali menika nih, Pak Ali sebelah, ada Pak Ali lain. Jadi belum dimasukkan di ruang tamu, masih di teras kok. Disuruh balik. Mboten Pak Ali menika nih. Tapi Pak Ali sebelah, wonten Pak Ali malih nih, mriki kata Ali. Nah, menika Pak Ali yang dosen, menika yang Pak Ali yang polisi, misalnya begitu. Sama halnya, ini sebenarnya bukan wilayah pengadilan agama. Pengadilan agama di sana. Kalau di Jember, di Cendrawasih. Kalau pengadilan yang diajukan di Kalimantan. Tidak masuk di pengadilan umum. Begitu Mbak Afila. Jadi yang memeriksa ya hakim sendiri. Ya. Kadang Mbak Afila, pemeriksaan eksepsi itu kan tadi Bapak sebut bisa dalam bentuk putusan selah atau dalam bentuk putusan akhir. Nah, kalau dalam putusan selah masih dua kemungkinan, ya, dua kemungkinan dikabulkan atau tidak, gitu. Tapi kalau eksepsi tentang absolut relatif ini biasanya hakim memutuskan dengan putusan selah. Apakah putusan selah itu diterima atau tidak? Nah, itu persoalan lain. Nah, biasanya begitu. Ya. Misalnya putusan selahnya ditolak begini, menimbang bahwa ternyata misalkan diajukan di pengadilan negeri, menimbang bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa orang si peninggal, orang tua dari ahli waris bahwa ternyata beragama non-muslim. Menimbang bahwa karena beragama non-muslim, maka gugatan penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pengadilan negeri. Oleh karena itu pengadilan negeri atau majelis hakim pengadilan negeri Jember berwenang mengadili perkara ini. Dalam putusan selah yang sama. Yang satu putusan selahnya adalah menolak ya gugatannya karena bukan kompetensi. Yang eksepsi yang Bapak contohkan kedua itu adalah menerima. Ya, karena salah satu ciri dalam harta waris, gugatan waris itu dilihat dari siapa? Dari yang mewariskan, Kalau yang mewariskan itu beragama Islam, maka itu menjadi domain dari absolut dari pengadilan agama. Walaupun yang mewariskan ini beragama Islam, tetapi ada di antara ahli waris ini yang bukan beragama Islam, tetap yang dilihat adalah yang mewariskan, yang meninggal, dilihat agamanya itu. Kemarin sudah kita diskusikan panjang itu tentang itu, ya. Ya, jadi kalau yang meninggal yang diperebutkan harta warisnya itu yang beragama non-muslim, baru itu menjadi kewenangan absolut pengadilan negeri. Berwenang. Kalau sudah seperti itu berarti tindakannya, perkaranya nggak berhenti Pak Amin, tapi dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lain, misalnya alat bukti atau kesimpulan atau dan seterusnya. Jadi maksudnya itu ada atau tidak, syukur-syukur kalau ada eksepsi dari tergugat. Tapi kalau tidak ada eksepsi dari tergugat, sepanjang mengenai dua eksepsi ini, absolut maupun relatif, hakim harus cermat. Jangan sampai ternyata di belakang hari, contoh yang lain begini. Ada sebuah kontrak, ya, yang itu didasarkan adanya sebuah klausul pilihan forum. Bapak kemarin sering mengatakan, ini contoh sederhana begitu. Misalnya di pasal 23 tentang penyelesaian sengketa, judulnya. Apabila terjadi sengketa para pihak dalam kontrak ini, maka diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Ayat 1 ya.
Ayat kedua, dalam hal musyawarah mufakat tidak dicapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian perkara ini melalui arbitrase nasional, BANI, Badan Arbitrase Nasional. Clear ya? Ini satu contoh bahwa dalam kontrak itu ada klausul pilihan forumnya. Nah, ya. Jadi kalau nanti sengketa para pihak itu benar-benar terjadi, ya, maka jalan satu-satunya gugatan itu kemana, Mbak Wanda? Kemana Mbak diajukan gugatan itu? Yang lain? Sesuai kesepakatan kontrak itu, Bapak. Siapa ini yang jawab ini? Gary. Iya, betul. Jadi kesepakatan para pihak tadi berlaku sebagai undang-undang kan begitu kan? Nah, hakim menghargai itu. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang. Jadi kalau diajukan di pengadilan negeri harus melihat, loh kok Pak, kapan mengetahui? Berarti kalau seperti itu dia baru tahu dari eksepsi tergugat yang pertama, bahwa itu ada pilihan forum. Yang kedua, dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Jadi hakim ketika memutuskan putusan absolut relatif, ada sekalian, di putusan selah itu, tidak gegabah. Kalau dia tidak cukup bukti, bisa saja misalnya dia melihat dari identitas, terus gak usah jawab, cukup jawaban saja, sudah selesai, sudah tahu bahwa orang yang beragama Islam semuanya dalam persoalan waris bukan merupakan kompetensi pengadilan negeri, harus ke pengadilan agama. Dan hakim harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Maksudnya pengadilan negeri Jember loh ya, misalnya gitu ya. Tapi kalau klausul tentang choice of law, choice of forum, itu kan baru diketahui setelah ada aktenya, dari misalnya. Ada aktenya. Dan akte tentang ada pilihan hukum di pilihan forum pasal 23 yang saya contohkan tadi, itu baru diketahui setelah alat bukti surat, pengajuan alat-alat bukti. Hakim biasanya begitu ngolor waktu sih, aku belum yakin ini mau tak putus setelah bahwa saya tidak berwenang, saya belum cukup gambaran. Makanya ketika hakim sudah melihat bukti-bukti, bahkan sering hakim itu memutuskan perkara itu secara cermat sampai alat bukti seru dulu, baru kemudian diputus putusan selah. Ya walaupun agak telat, tetapi hakim dalam rangka untuk mencari kebenaran material dan formil, supaya nanti benar ternyata di alat hakim baru tahu kalau ada klausul pilihan hukum kan di alat bukti yang diajukan para pihak. Dan menemukan itu baru ada pada saat proses pembuktian. Jawab jinawab selesai baru pembuktian kan begitu. Jadi putusan selanya agak mundur dikit gitu. Setelah pembuktian baru tahu, oh ini loh di pasal. Syukur-syukur diketahui lebih awal dari eksepsinya tergugat, Mbak Amin atau Afila. Sejak awal sudah diketahui, oh betul ya antara para pihak ini ada perjanjian kontrak yang di situ memuat klausul arbitrase. Seperti yang Mbak Gary sampaikan tadi, maka tidak ada pilihan lain gugatan ini kecuali harus diajukan di pengadilan arbitrase, di BANI, Badan Arbitrase Nasional, sesuai dengan yang dipilih, chosen by parties atau choice of law. Kalau itu disertasinya Bapak ya, di sana kan disertasinya Bapak itu ada 300 halaman gitu. Di antaranya membahas tentang choice of law, choice of forum. Jadi harus menyatakan tidak berwenang. Gitu ya. Itu contoh Mbak Aminatul. Jadi atau tidak ada atau tidak. Yang lain tentang eksepsi kurang pihak, error in subjecto dan seterusnya. Hakim berdasarkan kewenangannya bisa memutus perkara itu bersama dengan pokok perkaranya. Tapi kalau diputus bersama pokok perkara putusan akhir, biasanya eksepsinya ditolak. Logika berpikirnya kenapa kok sampai putusan akhir kalau itu bisa diputus pada putusan selah, kan begitu. Ngapain jauh-jauh sampai putusan akhir kalau eksepsinya dikabulkan bisa dengan putusan selah di awal, tidak harus dengan putusan akhir. Nah, hal seperti itu tidak muncul di textbook, tidak muncul di buku karena berdasarkan praktek. Berdasarkan praktek yang Bapak alami biasanya, wah ini tanda-tanda kalau diputus dalam pokok perkara, kayaknya eksepsi kita ini nggak dikabulkan deh. Ya nggak apa-apa, diikuti saja. Gitu ya Mbak Aminatul Afilah. Nah, yang lain? Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Yang lain?
Permisi Bapak. Go, Mbak Wanda. Sebelumnya mohon maaf Bapak, soalnya jaringan di rumah saya agak error Bapak. Jadi saya juga pindah device Bapak. Saya izin bertanya Bapak tentang eksepsi gugatan salah objek atau error in object. Itu kan kemarin saya baca amar putusan Direktori Mahkamah Agung Bapak itu ada gugatan penggugat itu objeknya tanah Bapak, cuma batas-batasnya itu kurang jelas. Terus alamat tanahnya juga kurang lengkap Bapak. Terus kemudian si tergugat itu si tergugat itu membantah gitu Bapak. Kalau gugatan dari penggugat itu tidak jelas, tapi emang benar itu tanahnya Bapak. Letak tanahnya di situ cuma kurang lengkap. Apakah nanti gugatannya ditolak oleh pengadilan atau dilakukan pemeriksaan setempat ya Bapak? Terima kasih. Kalau kayak begitu. Ya, pernyataan yang bagus Mbak. Kadang begini, kadang kita menyebut penggugat itu menyebut batas-batasnya keliru ya. Atau tidak menyebutkan batas-batas. Tapi bahwa betul kalau di dalam fakta material bahwa objek itu sebenarnya objek yang dimaksud oleh penggugat, kan begitu Mbak Wanda. Nah, itu dulu poin-poin dari hakim untuk menyusun persangkaan-persangkaan. Karena persangkaan itu muncul tidak hanya dalam satu peristiwa. Karena persangkaan itu kan disusun berdasarkan sesuatu yang terbukti di awal dikaitkan dengan peristiwa lain yang terbukti. Maka di bukunya Ibu Retno Wulan Sutantio itu menyebut persangkaan itu bukan hanya persangkaan satu saja, tapi persangkaan. Dan kalau itu diakui sebagai objek yang dimaksud penggugat adalah milik tergugat, itu tidak ada objek lain, nah itu sudah muncul persangkaan. Nah, yang kedua, untuk meyakinkan bahwa itu objek yang dimaksud oleh penggugat, maka hakim perlu untuk melakukan PS, pemeriksaan setempat, plat vervoer. Persoalan nanti ternyata batas-batasnya tadi tidak jelas, tapi hakim memperjelas sita jaminan, maksudnya PS dengan plat vervoer, maka itu kebenaran formil dan kebenaran material muncul di situ. Diakui bahwa betul ini setelah Pak Lurah kan sita jamin PS itu biasanya kan ada saksi Mbak. Ada saksi dari kelurahan setempat. Yang memberikan petunjuk betul ini rumahnya Pak sawahnya Pak Suparman betul. Betul ini batas sebelah kanannya punyanya Pak ini. Nah, kita nggak pernah tahu, penggugat kan nggak mungkin tahu itu sudah dipindah tangan kan begitu Pak, karena dinamisnya. Boleh jadi misalkan hari ini batas-batas sebelah utara kita tahu, sebelah utara Pak Zainal, sebelah barat Pak Marzuki, sebelah dan seterusnya. Tapi ketika kita nggak pernah tahu peristiwa bahwa objek itu sudah dipindah tangankan ke pihak ketiga misalnya, atau tanah sebelah maksud saya, tanah sebelah itu sudah berpindah orang lain, bukan lagi Pak Zainal sudah dipindahkan ke Pak Budi. Nah, berarti kan kita keliru penggugat menyebut tanahnya Pak Zainal, tapi kalau secara hukum dikembalikan dulu dari Pak Budi, tanahnya siapa? Tanahnya Pak Zainal, betul. Kita menyebut betul hanya sudah tidak update karena tanahnya Pak Zainal itu sudah pindah ke Pak Budi. Ya. Tapi bukan berarti itu kemudian eksepsinya diterima bahwa gugatannya salah objek. Kalau seperti itu ya kasihan penggugat. Makanya hakim harus mengadili secara proporsional dengan cara dibantu lewat plat onderzoek tadi, lewat pemeriksaan setempat untuk meyakinkan bahwa objek yang dimaksud penggugat itu bukan yang lain gitu. Persoalan batas-batasnya berbeda, bukan milik Pak Zainal tapi milik Pak Budi, itu persoalan lain. Gitu ya Mbak Wanda. Jadi dalam hakim itu harus bersikap arif. Jangan persoalan hanya penggugat itu tidak menyebutkan batas, ya, tapi dengan cara PS itu sebenarnya membantu teman-teman. Ada sekalian membantu membuat terang benderang sebuah peristiwa. Itulah fungsinya pemeriksaan setempat. Jadi hakim menggali data fakta-fakta di lapangan bahwa betul yang dimaksud penggugat adalah objeknya itu, bukan yang lain. Kalau seperti itu nanti kemungkinan eksepsinya tidak dapat diterima. Maksudnya berarti kalau eksepsi tidak dapat diterima atau ditolak, berarti gugatan penggugat bisa dilanjutkan bahwa objeknya memang betul objek itu. Itu ya Mbak Wanda. Ternyata nanti di lapangan ternyata diketahui bahwa betul objeknya duduk ini, ternyata ini punya orang lain.
Lah kok kamu masukkan sebagai miliknya Pak tergugat? Nah, kalau sudah terang benerang begitu, tanda-tanda bahwa hasil PS itu, hasil pemeriksaan tempat itu menghasilkan bahwa betul eksepsinya tergugat, bahwa gugatan penggugat itu salah objek. Paham ya Mbak Wanda ya? Salah objek, ternyata bukan itu, tuh punyanya orang lain kok mau jadikan objek gugatan. Keliru, maka eksepsi tergugat akan dimenangkan. Kalau dimenangkan berarti gugatan di NO, niet onafhankelijk verklaar. Niet onafhankelijk verklaar. Itu nggih Mbak Wanda? Baik Bapak, terima kasih. Nggih, sami-sami. Ada ada pertanyaan lain? Monggo. Permisi Bapak, izin bertanya. Sebentar nggih, Bapak ada gangguan unyil nih. Itu ada kakak-kakak itu. Sana duduk. Silakan Mbak, siapa ini? Gary, Pak. Oh Mbak Jerry, Masya Allah Bapak sudah kacamatanya sudah. Silakan Mbak Jerry. Melanjutkan pertanyaan dari Wanda tadi, untuk melakukan pemeriksaan setempat ini, apakah tergugat perlu mengajukan permohonan PS ini, Pak, di bagian rekonsepsi? Atau hakimnya sendiri yang akan melakukan PS secara inisiatif? Ya, biasanya inisiatif untuk pemeriksaan tempat itu bisa berasal dari pihak manapun, terutama yang berkepentingan. Bisa penggugat, bisa atas inisiatif hakim. Gitu Mbak Jerry. Iya. Bisa juga atas kepentingan semua pihak. Karena biasanya pemeriksaan tempat itu ada biayanya Mbak Jerry. Seperti halnya sita, bahwa permohonan pemeriksaan tempat itu diikuti dengan pembiayaan. Nanti kalau tidak ada biaya, jadi apa? Jadi biayaan nanti. Jadi kalau nggak ada biaya nanti biayaan. Jadi nanti kalau permohonan sita itu beda. Kalau permohonan sita jaminan itu yang membiayai adalah pemohon sitanya. Biasanya penggugat karena dia masukkan dalam posita. Ya. Jadi biaya sita itu biasanya dari penggugat. Tapi kalau biaya pemeriksaan berdasarkan praktek Bapak di lapangan itu patungan antara penggugat dengan tergugat itu biayanya. Kalau ternyata tergugat tidak mau, ya siapa yang mengurus inisiatif? Kalau hakim yang menginisiatif, ya tetap penggugat kepentingannya. Clear dulu, bayar di muka soalnya itu. Apa namanya? Permohonan apa ada biaya memeriksa tempatnya itu seperti itu. Nah, kalau seperti itu, berarti inisiatif PS itu tidak hanya datang dari penggugat, bisa jadi tergugat atau dari inisiatif hakim. Jadi tergantung Mbak ya, Mbak Jerry, fleksibilitasnya di situ. Bisa dari hakim karena hakim memandang penting juga. Wah, saya perlu tahu ini perlu pemeriksaan tempat gitu. Karena hakim belum terang ya, karena harus melihat. Contoh misalnya untuk contoh yang kemarin Bapak sedang katakan ada gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang tanahnya dindingnya retak-retak tadi kemarin ya. Mengukur seberapa kerugian retak-retaknya itu kan perlu pemeriksaan tempat. Oh, ini masuk kategori berat ya, sehingga tuntutan ganti rugi penggugat itu masuk akal ya, logik gitu ya, bahwa kalau retak-retak ini pondasinya sudah mau ambruk, atapnya mau kalau ditaksir hanya 100 juta nggak cukup. Ya. Bila perlu nanti hakim juga mendatang setelah ke PS bisa meminta supaya ditaksir melalui appraisal. Jadi hakim objektif, appraisal kan pihak yang independen ya, pihak independen menentukan appraisal. Appraisal ini bisa juga sama karena membayar karena pihak ketiga yang didatangkan kan. Itu bukan gratis itu. Ada semacam profesi appraisal ya, khusus untuk memprediksi nilai bangunan berapa, nilai apa itu ada appraisal sendiri. Nah, jasa appraisal ini harus ada biaya sendiri. Biayanya dibebankan kepada pihak yang mengajukan appraisal. Ya, begitu Mbak Jerry ya. Jadi jawabannya bisa dari inisiatif penggugat, tergugat, atau dari hakim pemeriksa perkara. Pertanyaan yang bagus. Monggo, yang lain. Kurang 5 menit ya. Kalau Bapak mohon maaf ya karena saking semangatnya, tapi ini semua untuk adik-adik sekalian. Jadi
Bapak sekaligus minta izin, kenapa Bapak convert dan masuk di YouTube itu supaya untuk kepentingan pembelajaran ya, tidak semata-mata untuk apa ya. Nanti biar bisa di monumen ini bisa dilihat gitu ya, seperti itu. Apa namanya? Bisa dipelajari ulang dan orang lain juga punya manfaatnya ya, tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan orang lain atau tidak, tapi semata-mata untuk kepentingan pembelajaran. Itu aja prinsipnya, segitu aja. Selasa ya Bapak, mudah-mudahan Selasa depan itu tidak padat sehingga Bapak bisa siapkan untuk presentasi yang tugas dikumpulkan Mbak Yunita tadi ya. Mbak Yunita disiapkan, misalnya perkara nomor sekian itu di-download dulu, dipresentasikan, kemudian nanti siapa penggugatnya, tergugatnya sesuai dengan kolom yang kemarin Bapak kasihkan. Nanti siapa yang mempresentasikan sudah dimulai, Bapak besok menjelaskan rekonvensi ya yang minggu depan. Jadi rekonvensi karena materinya nggak banyak sehingga cukup waktu untuk kita presentasi tugas-tugas yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini. Bapak minta maaf kalau tadi sempat keras, tapi disampaikan saja teman-teman yang tidak hadir di sini ya, untuk terpanggil lah bahwa kuliah itu ada kewajiban. Makanya kemarin saya mengusulkan ke universitas sebenarnya attendance itu integrated dengan Zoom gitu. Jadi kalau yang tidak ikut Zoom ya tidak masuk di presensi gitu, tapi masih belum terintegrasi. Hingga kadang teman-teman attendance saja terus nggak ikut Zoom. Nah itu, tapi sepertinya sudah ada kok. Jadi yang klik Zoom otomatis dia present, tidak present gitu. Ya. Tapi ada yang beritikat tidak baik kan, wis pokoknya muncul di Zoom, klik keluar, ya terserah itu. Saudara kuliah juga membayar kok gitu. Kalau ikut nggak ikut ya tanggung jawab masing-masing. Ya. Tapi ada reward and punishment. Jadi yang penerapan rewardnya ya tadi, yang aktif, yang menjawab soal juga bisa, kehadirannya, sikapnya bagus, juga bagian dari penilaian. Baik, Bapak, sebelum Bapak akhiri ini Bapak screenshot, silakan. Belum menampakkan wajahnya, bisa ditampakkan di slide 1. Slide kedua. Super ya Bapak. Slide ketiga. Baik, adik-adik sekalian, sudah waktunya sudah hampir habis. Bapak sampaikan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari sama-sama kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan. Jumpa kembali di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik, sehat semuanya. Jaga diri baik-baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama adik-adik. Jaga diri.